Selamat siang Sobat Wanita, Shalom. Apa kabarnya? Saya harap kabar kalian semua sehat dan luar biasa. Hari ini saya Paula ditemani oleh Natalie sebagai gitaris. Kita berdua akan menemani teman-teman untuk bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Mari kita sama-sama menyatukan hati, memuji Tuhan kita yang mulia, karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Mulia. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang penuh kasih dan mulia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada siang hari ini.
kami, anak-anak-Mu di Persekutuan Wanita, bisa menyelenggarakan persekutuan secara online streaming. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari kami perlu hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan. Terutama kami semua sebagai wanita yang ditugaskan dan dipercayakan untuk menjadi mama atau membina keluarga ya Tuhan. Kami sering menghadapi kesulitan, kami sering mengalami kebingungan, bahkan tidak jarang kami kadang berputus asa. Tuhan, begitu banyak air mata yang sudah kami teteskan ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami yakin ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang ada. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan, untuk berbicara kepada kami ya Tuhan, untuk mengajarkan kami, membimbing dan mengarahkan kami, agar kami, setiap wanita, setiap mama di sini, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi Pak Rizal yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan sampaikan semua isi hati-Mu kepada beliau. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kami semua yang melayani di sini, juga kepada kami semua yang mendengarkan acara persekutuan ini Tuhan. Kiranya hikmat-Mu boleh benar-benar dinyatakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkaulah Tuhan yang begitu baik. Engkaulah sumber sukacita dan damai sejahtera kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, pada waktu saya mempersiapkan worship ini, ada suatu kejadian yang kurang enak di rumah saya. Kami memiliki seorang anak remaja. Hari itu, anak remaja kami melakukan suatu perbuatan yang kurang berkenan. Hal ini membuat suami saya, papa anak ini, marah besar. Sebagai seorang mama, saya merasa sangat sedih melihat kejadian ini. Dan saya pun kecewa dengan perbuatan anak saya. Lalu, ketika saya merasakan sedih dan kecewa, saya pun merasakan bagaimana sulitnya sebagai seorang mama. Saya harus mendidik anak saya dengan baik dan benar. Saya juga merasa takut kalau sampai saya salah didik anak saya. Saya sadar perkembangan anak zaman sekarang berbeda dengan perkembangan anak zaman saya. Saya tidak bisa sepenuhnya memakai cara lama mama saya mendidik saya untuk mendidik anak saya. Lalu saya terus kurang enak di hati saya sepanjang hari. Sampai pada suatu sore, waktu saya sudah selesai bekerja, saya berdoa. Saya menyerahkan seluruh perkara di hati saya. Saya menyerahkan seluruh perasaan saya kepada Tuhan. Selesai berdoa, saya teringat akan suatu firman Tuhan yang baru saya dapat beberapa hari sebelumnya. Firman itu berasal dari Roma 15 ayat ke-13. Berbunyi, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Firman Tuhan ini menguatkan saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhanlah sumber pengharapan saya. Dan saya yakin kita semua sebagai wanita, sebagai mama, kita menaruh banyak harapan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Pengharapan kita terkadang begitu besar terhadap mereka. Tapi teman-teman, ingat, siapa sumber pengharapan kita? Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Dialah yang akan mencurahkan damai sejahteranya dan sukacitanya kepada kita untuk kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita secara baik sebagai seorang mama. Lalu pada saat itu saya juga begitu terbeban untuk menyanyikan sebuah lagu. Di lagu ini berkata, kita itu harus betul-betul mengandalkan Roh Tuhan yang hidup untuk mengalir di dalam hidup kita, agar jiwa kita tenang berada di dalam naungannya. Dan lagu ini juga berkata agar kita bisa berserah penuh kepada Tuhan, agar Tuhan ambil alih hidup kita. Saya yakin kalau Tuhan ambil alih hidup kita, maka Dia juga yang akan menguatkan kita. Dan saya yakin betul kalau Tuhan betul-betul hadir dalam hidup kita, maka semua pengharapan yang akan melimpah di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Roh-Mu yang hidup.
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Bersyukur sekali kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Teman-teman, jikalau Tuhan percayakan kita anak dan keluarga, saya yakin maka Tuhan juga ingin memberikan tugas-tugas yang untuk kita bisa lakukan dengan baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman di sini untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hatinya kepada kita. Tuhan memberikan matanya kepada kita untuk melihat dan menyadari apa yang perlu kita lakukan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan tangan dan kakinya kepada kita untuk bisa melakukan kehendak-Nya. Mari kita sama-sama menaikkan satu lagu sambil mempersiapkan hati kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan
Selamat pagi Ibu-Ibu KW GKI Fluid. Saya Rizal Badudu berterima kasih untuk kesempatan membagikan sesi pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada majelis dan pengurus KW GKI Fluid atas undangan untuk menyampaikan sesi pagi hari ini, yaitu mendidik anak di era digital ya. Saya akan share screen untuk itu, untuk lihat sama-sama materi kita ya. Ya, sudah tampak harusnya ya. Nah, kalau Anda melihat, inilah keluarga kami ya. Anak-anak kami umur 26, 25, 24, dan 22 saat ini. Jadi waktu anak-anak kami masih kecil itu belum era digital sekali ya. Jadi kami tidak mengalami tantangan sebesar Anda yang saat ini masih membesarkan anak-anak di kids atau di preteen atau di teen ya. Nah, mari kita mulai dengan ayat panduan kita hari ini, yaitu dari Efesus 6 ayat 4, yaitu ayat yang sudah sering dibahas dan Anda pasti sudah tahu, dan bunyinya adalah demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang di sini menggunakan kata bapak-bapak ya, tetapi kita tahu dalam konteks budaya zaman itu dalam penulisan Alkitab memang selalu tujuannya adalah waktu bicara begitu ya di dalam komunitas itu adalah bapak-bapak yang berkumpul di situ. Tetapi ini dimaksudkan juga untuk ibu-ibu karena waktu kita menjadi pasangan suami istri, kita menjadi satu dua-duanya. Jadi jangan khawatir, ini ayat ini juga untuk Anda para ibu-ibu dan bekerja sama dengan suami Anda untuk melaksanakan ayat ini. Nah, ini yang pertama adalah kita mau bahas adalah janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Kenapa? Karena kita orang tua, kita sering sekali dengan cara-cara yang kurang tepat, dengan cara-cara yang salah, dengan pola pikir dan pola pandang yang salah terhadap anak-anak kita, maka kita melakukan hal-hal yang tidak tepat, yang juga membangkitkan amarah anak-anak kita. Alih-alih kita mau mendidik mereka dengan baik, mengarahkan mereka dengan baik, tetapi dengan cara-cara yang tidak tepat, malah mereka bangkit amarahnya, ya, emosinya, sehingga apa yang kita sampaikan jadi tidak masuk di dalam hati anak-anak itu. Nah, kita akan bahas ini saja dulu ya, pertama ini ya. Janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu. Karena khususnya di era digital ini, ada banyak hal yang menyebabkan kita justru orang tua malah membangkitkan amarah anak-anak kita. Amarah di dalam hati anak-anak kita. Nah, untuk itu mari kita memahami bersama-sama mengenai ini terlebih dahulu ya, bahwa setiap generasi itu karakteristiknya itu berbeda. Dengan pengalaman mereka yang berbeda, di masa yang berbeda, yang membentuk perspektif dan perilaku mereka. Nah, ini sebetulnya Anda udah tahu ya, cuma kita sebagai awalan untuk berangkat dalam pemikiran yang sama adalah generasi baby boomer ini, tahun 45 sampai 64, 65. Kemudian itu ada hippies, ada yappies, zaman dulu ya kalau di barat ya. Kemudian generasi X ya, tahun 60 sampai 81 kira-kira. Kemudian generasi Y, ini disebut ya, ini yang disebut milenial, 81 sampai 2000. Nah, kebanyakan nih sekarang ya orang tua baru ya, parents itu kebanyakan adalah orang tua milenial sekarang itu. Nah, tentunya Anda yang mengikuti sesi ini ada banyak yang juga generasi X atau malah baby boomer begitu ya. Nah, kemudian 95 sampai 2010 itu adalah generasi Z yang disebut sebagai digital natives. Jadi mereka itu seperti native-nya digital ya, udah sukunya udah asli lahirnya di masa digital ya. Nah, anak-anak kami lahir tahun 95 sampai 99 ya. Jadi mereka juga digital native. Tapi sekarang ini kalau Anda membesarkan anak-anak di masa 2010 ke sini nih, itu membesarkan generasi alpha. Ya, disebut sebagai Google Kids. Zamannya Google udah lebih canggih lagi. Bukan sekedar komputer saja, bukan sekedar digital saja, tapi dengan alat pencari data Google dan sebagainya itu sudah sangat canggih.
Jadi kebanyakan nih sekarang orang tua yang baru adalah orang tua generasi ini milenial yang punya anak di generasi alpha. Ya, itu kira-kira pembagiannya seperti itu ya. Ada beda-beda dikit berbagai teori ya, tapi pembagiannya seperti itu. Nah, kita lihat nih sekarang ya dari pengajar Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran UI, Bu Tiara Anindita mengatakan anak yang terlalu sering pakai smartphone atau tablet berisiko berperilaku agresif dan impulsif. Itu penelitian ya, secara ilmiah ya, begitu ya. Dan dia mengatakan umumnya anak-anak yang memakai telepon seluler atau tablet untuk bermain, permainannya di piranti komunikasi itu berubah cepat gitu. Akibatnya anak-anak itu kecanduan lebih enggan bergaul, gitu ya, dan kurang gerak karena duduk terus. Ya. Nah, bahkan anak yang bermain permainan yang berbau kekerasan tuh ya, jadi agresif. Dan ada banyak hal yang kita udah tahu bersama mengenai pemakaian smartphone yang berlebihan, atau yang harus ditunda mulainya awalnya dan sebagainya, kita udah tahu ya. Jadi saya nggak terlalu membahas hal itu. Ya, maka kita lihat yang berikutnya adalah kita mau perjelas dulu generasi alpha itu anak-anak yang lahir tahun 2010 sampai 2025, anak-anak dari generasi milenial, dan lebih dari generasi sebelumnya yang menjadi pengguna teknologi. Generasi alpha ini akan melalui tahun-tahun pembentukan mereka dengan tenggelam dalam teknologi dalam berbagai bentuknya ya. Begitu. Inilah anak-anak ini. Nah, kita harus memahami dan menerima itu loh. Yang pertama ini gitu ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kita harus menerima bahwa ini masanya sudah berbeda. Nah, kalau dulu baby boomers kemudian menghadapi generasi yang berikutnya, generasi X gitu ya, itu banyak nonton televisi, ya lain tantangannya. Nah, sekarang kita harus menerima bahwa tantangannya adalah generasi yang sudah menggunakan disebut tenggelam dalam era komputer. Nah, ini generasi anak-anaknya. Sekarang kita lihat karakteristik generasi alpha. Yang pertama, cenderung lebih individualis ya. Ini dari penelitian juga ya. Saya kutip dari penelitiannya Tripati ya. Lebih independen dan mandiri, ya, cari apa-apa bisa sendiri begitu kalau generasi alpha, karena adanya Google dan sebagainya. Berelasi langsung secara minim karena lebih menyukai kontak secara virtual daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Itu faktanya gitu. Ketiga adalah mahir soal teknologi modern, dan ini bedanya sama generasi orang tua yang milenial ataupun yang, kalau yang milenial mendingan lah ya, tapi yang generasi X sebelumnya itu lebih nggak sefasih generasi alpha. Generasi yang bersifat entrepreneurial, ya, bahkan generasi milenial saja udah lebih mengarah ke sana ya. Banyak orang yang nggak mau bekerja, maunya punya usaha sendiri, itu satu kewajaran di masa ini. Kemudian lemah secara moral dan spiritual karena cenderung hidup individualistis. Akan berkurang pula orang yang berkomitmen terhadap kehidupan religius. Karena kehidupan religius itu sangat ditopang oleh komunitas. Kebersamaan, persekutuan itu sangat dibutuhkan. Sehingga waktu manusia itu lebih individualis, mereka menganggap kehidupan religius adalah kehidupan pribadi, privasi, gitu ya. Itu banyak yang justru melemah. Itulah tipu daya iblis di masa ini, di era digital ini. Dan kemudian kurang berdaya tahan disebabkan oleh budaya kepuasan instan. Semuanya cepat. Cari informasi cepat, segala macam belajar itu bisa cepat. Sehingga kalau sedikit aja lambat, padahal kalau dibandingkan dengan dulu, udah jauh lebih cepat. Tapi generasi ini kurang puas, begitu ya. Nah, itu dikombinasikan dengan gaya individualistis yang egosentris, individualis ya, maka kurang berdaya tahan. Itulah karakteristik generasi alpha. Nah, sekarang kita lihat yang sebagian besar karakteristik orang tua milenial. Ya, kebanyakan orang tua dari generasi alpha seperti saya katakan tadi ya. Dari sumber lain lagi, dari Institute of Electrical and Electronics Engineer, cukup baru ini, dikatakan bahwa
mempunyai perubahan sikap hidup tentang memiliki anak. Bahwa hal yang dulunya merupakan kewajaran, bahwa menikah itu adalah untuk memiliki dan membesarkan anak, itu kini jadi hal yang harus betul-betul dipikirin gitu oleh orang tua milenial. Sekarang banyak sekali orang yang nggak mau punya anak dan dianggap sebagai wajar. Jadi kita mengerti masa ini seperti itu di era digital ya. Kedua, orang tua milenial menggunakan apps, layar interaktif, dan alat-alat teknologi untuk menstimulasi anak-anak yang merupakan generasi alfa. Teknologi itu telah menjadi keseharian hidup orang tua milenial ya, begitu. Dan orang tua milenial percaya bahwa teknologi mengurangi frustrasi mereka sebagai orang tua. Maksudnya mereka menggunakan itu sebagai alat bantu. 64% dari survei ini mengatakan bahwa teknologi memberi waktu kepada mereka untuk melakukan hal lain karena segala sesuatunya jadi lebih cepat, lebih produktif. Ya, maka mereka mengatakan mereka punya banyak waktu untuk hal lain. Kemudian 63% setuju bahwa teknologi mengurangi waktu berkualitas mereka dengan anak-anak. Jadi ini satu ambigu ya begitu. Mereka bisa melakukan hal-hal lain, tetapi juga mereka yakin bahwa teknologi digital itu mengurangi waktu berkualitas dengan anak-anak. Jadi ini kita harus mengerti, memahami, dan menerima dulu. Sehingga nanti apa yang akan kita lakukan itu penting sekali ya. Nah, dari situ kita menggali lagi ayat tadi ya. Kita kembali ke Efesus 6 ayat 4. Tadi kita sudah bahas mengenai jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, tadi larangannya ya, ini adalah larangannya. Sekarang perintahnya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita gali satu-satu ya kata-kata ini. Didiklah itu dalam bahasa aslinya itu ektrevo itu artinya mengasuh, mematangkan ya, mendewasakan. Itu perintah dari Tuhan. Nah, kalau kita nanti membangkitkan amarah, kita nggak bisa tuh mendidik ini. Jadi ini berlawanan dua nih. Makanya dikontraskan, jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah. Asuh dia, matangkan dia, dewasakan dia. Di era digital ini pun perintah itu tetap berlaku. Kita harus mendewasakan di masa yang bagi orang tua lebih sulit. Didiknya di dalam apa? Di dalam ajaran. Ya, nah itu bring them up di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ingat ya, bring them up. Don't bring them down. Waktu kita membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, itu berarti kita bring them down. Ya, ajaran sekarang. Ajaran itu apa ya? Dalam bahasa aslinya adalah paideia, paiduo. Itu adalah mendidik, memberi instruksi, tapi termasuk menghukum dan menghajar. Itu satu paket. Satu paket. Jadi jangan menghilangkan ininya, menghukum dan mengajarnya, memberikan konsekuensi ya, dan sebagainya. Ini satu paket nih antara mendidik, mengasuh, mematangkan, memberi instruksi dengan menghukum dan mengajar. Dan nasihat itu training ya, namanya training, disiplin, nurture. Nurture kayak nurture ya, apa namanya, tumbuhan itu di nurture gitu ya sampai tumbuh begitu. Dan kemudian nasihat. Nasihat itu adalah asalnya nutrisia, seperti nutrisia, kita kasih nutrisi ya. Itu adalah menasihati, mengingatkan, itu teaching. Exhortation, memberi nasihat, to put in the mind, ya, menaruh di dalam pikiran dan hati mereka tuh nasihat Tuhan itu, ya. Jadi training and teaching, dua-duanya itu yang akan membuat kita bring our children up tambah dewasa. Itu yang menjadi dasar kita. Ya, nah jadi dari situ pendekatannya bagaimana dalam mendidik anak di era digital. Saya ambil dari sumber lain lagi dari University of California Berkeley, ya, penelitian lagi. Pertama adalah authoritative parenting, pendekatan dua arah dalam parenting atau mendidik anak, yaitu yang pertama membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan anak-anak.
Yang kedua, sekaligus memberi ekspektasi tinggi dan batas-batas yang tegas yang membantu anak-anak mencapai ekspektasi tersebut. Jadi, ini kembali lagi ke hal tadi ya, Efesus 6 ayat 4 ya. Ini adalah authoritative parenting, merupakan gabungan yang sehat antara disebut situ responsiveness dengan demandingness. Nah, jadi kita lihat nih, responsiveness adalah seberapa dalam dan seberapa hangat engagement kita dengan anak. Kemudian, kalau demandingness adalah ya seberapa banyak kita memberi ekspektasi, seberapa tinggi dan supervisi. Nah, jadi ini sama dengan yang tadi ya, teaching, dan ini adalah training. Di Efesus 6 ayat 4 tadi. Jadi pendekatannya saya ambil berdasarkan Efesus 6 ayat 4 dikaitkan dengan ilmu sosial saat ini yang merupakan authoritative parenting, bukan otoriter ya, itu beda. Autoritatif. Menggabungkan dua pendekatan, responsiveness, kedekatan hubungan, tapi juga demandingness, seberapa tegas, seberapa ekspektasi, seberapa kita dorong sampai dia melakukan yang maksimal, dan dalam hal itu kita mensupervisi. Nah, sekarang kita lihat tadi pendekatannya ya. Dasarnya, pendekatannya, kemudian sekarang strateginya. Ya, dari American Academy of Pediatrics nanti kita hubungkan secara alkitabiah ya, hal-hal praktisnya. Yang pertama, tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah diyakini. Itu teorinya berbunyi gitu ya dari American Academy of Pediatrics ya. Nah, saya masukkan keterangannya, saya tambahkan dan kita menggunakan nilai-nilai alkitabiah itu yang menjadi panduan yang utama di masa apapun, termasuk bahkan terlebih lagi bisa saya katakan di era digital ini. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh-contoh dari keluarga-keluarga yang banyak kami latih, terus-menerus bertahun-tahun kami latih, dan mereka menerapkan dengan sangat baik. Dan saya katakan tadi, kami bukan membesarkan anak era digital ya, tapi ini ada keluarga-keluarga sekarang yang menerapkan prinsip-prinsip yang kami latihkan juga, dan ini Anda bisa mencontoh, bisa mengamati dan menirunya dengan mengubahnya. Ya, ini ada keluarga GI Denny dan Ibu VB dari GKI Puri melakukan faith talk, ya, pembicaraan yang berisi mengenai iman, tapi juga melalui aktivitas sehari-hari. Misalnya nih, panen toge, ya, panen toge mereka ngerjakan bersama-sama, papa dengan 2 anak, ya. Kemudian dari situ bicara tentang jawaban doa. Ini soal proses pertumbuhan, ada waktunya dari kecambah, kemudian jadi apa dari biji itu ya, terus tumbuh dan jadi betul-betul toge, ada prosesnya. Begitu pula nanti faith talk-nya adalah mengenai jawaban doa, gitu ya. Nah, ini mereka juga melakukan aktivitas lain, ya, adalah membangun rumah. Ini adalah pelajaran tentang perumpamaan membangun rumah di atas pasir dan batu. Jadi belajar tentang iman berdasarkan firman, gitu ya. Jadi inilah contoh kegiatan. Saya melihat lagi di di Facebook, di Instagram, apa-apa millennial parents itu melakukan banyak faith talk dengan game-game yang sangat simple dan menarik sekali ya. Jadi ini saya contohkan beberapa saja ya. Itu faith talk ini. Jadi mereka bahas ayat Alkitab tapi melalui aktivitas itu nancep tuh. Nah, kenapa era digital terus saya bahaskan ini? Ini karena ini keluarga-keluarga yang membesarkan anak di era digital. Itu satu. Kedua, kita kalau terus bahas mengenai smartphone-nya saja, itu bukan sumber masalahnya. Itu bukan akar masalahnya. Nanti terakhir kita bicarakan. Tapi kalau nggak disubstitusi dengan banyak kegiatan lain, maka nanti pertempurannya hanya di soal penggunaan handphone. Tapi kalau ada substitusi berupa kegiatan-kegiatan seperti ini, anak-anak akan suka sekali bermain dengan orang tua dan tidak terlalu memikirkan lagi handphone.
dalam zaman kami itu adalah televisi. Ya, jadi kami beraktivitas banyak sekali dengan anak-anak sebagai substitusi dari TV. Mereka minim sekali nonton televisi waktu anak-anak kami masih kecil. Ya, hanya satu film 20 menitan sehari itu. Gitu ya. Sama sekarang juga penggunaan handphone, tapi harus ada substitusinya begitu. Ya. Kedua nih family out, oh ini juga masih ada ya. Ini family altar nih. Ya, masih keluarga yang sama. Tapi family altar itu jangan ini ya, jangan memindahkan ibadah gereja ke rumah. Nggak menarik, nggak hidup, begitu. Kaku, begitu. Ibadah di gereja mesti seperti itu, baik sekali. Tapi family altar lakukanlah dengan apa namanya kreatif seperti ini ya. Kasih Allah, ya belajar kasih Allah, baca satu ayat, terus pakai alat peraga berupa kertas disobek jadi salib ya. Penciptaan manusia dengan nyobek-nyobek kertas seperti gini, membahas ayat terus pakai alat peraga, selalu tuh alat peraga tuh menolong anak-anak untuk beraktivitas sehingga ini akan jadi waktu yang menggantikan tadi keinginan mereka untuk main HP lagi terus-terusan. Nah, kadang-kadang juga ini ya seperti mereka nih yang membaca Alkitab. Jadi kreasikan gitu ya. Ada banyak contoh-contoh gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya dari keluarga di Jogja. Ya, Pak Andi Korinto nih, saya kenal mereka sejak anaknya Benji ini masih kecil. Mereka belajar terus, kami terus bertemu berkali-kali dalam berbagai retreat, dalam kelas-kelas juga secara online. Dan saya melihat perkembangan anaknya ini, Benji ini sangat bagus. Karena apa? Karena Pak Andi Korinto ini betul-betul komitmen tinggi sekali. Ini bagaimana kita lihat ya, mengajarkan firman serta memuji Tuhan bersama anak. Ini yang pertama video nih saya perlihatkan ya. Jadi ada orang yang mendengarkan kata Tuhan, ia melakukannya. Dia mendirikan rumah di atas dasar batu. Turunlah hujan dan banjir dan angin melanda rumah itu, tapi rumah itu kokoh kuat. Ada orang yang mendengarkan Tuhan tapi tidak melakukannya. Dia mendirikannya di atas pasir. Ada hujan dan ada badai dan hujan. Ada angin melanda rumah itu. Rumah itu hancur dengan hebat suaranya. Dan orang-orang yang mendengarnya takjub gitu. Kenapa? Benji kepengen jadi orang yang mana? Orang yang mendirikan rumah di batu. Caranya? Cara lewat apanya? Cara mendirikan supaya jadi orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu gimana? Apa yang harus Benji lakukan? Menolong orang, ada orang yang jatuh, terus Benji baca firman, terus Benji lakukan yang kehendak Bapa. Semua yang kehendak Bapa Benji lakukan. Ya. Segala pujian untukmu, segala tempat untuk memuji Engkau. Engkau kekuatan bagi kita, untuk kita semua. Kita bisa bersatu bagi kita, biar kita menghidupkan kita, hati kita disatukan sama Kristus. Nah, saya stop di situ ya. Dan Tapi saya ingin mengatakan bahwa takjub ini adalah contoh, ini nggak ada lagu. Kenapa? Benji kepengen Ya, bentar ya. Nah, itu nggak ada lagunya tuh. Tapi jelas dia bisa berkata-kata seperti itu. Kenapa? Berarti banyak sekali dimasukkan hal-hal itu di dalam hati anak. Sehingga itu seperti jam session ya. Ayo nyanyi, bapaknya main gitar aja gitu. Terus keluar kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Itu berarti sudah ditanam di hatinya. Jadi di dalam masa digital seperti ini,
betul-betul lebih penting lagi, lebih harus lagi memasukkan nilai-nilai Alkitabiah ya menjadi panduan yang utama. Itu cuma contoh sedikit, saya punya contoh banyak ya dari banyak keluarga begitu ya, tapi itu sebagai gambaran dan bisa Anda gunakan juga. Dan ibu-ibu bisa ibu-ibu sendiri yang melaksanakan, tapi juga dorong untuk bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga. Tugas Anda para ibu menyediakan bahan-bahan untuk para suami bisa melakukan itu. Nanti Anda pikirkan caranya bagaimana, bisa nggak usah persis sama ya gitu ya. Nah, itu adalah yang A. Yang B, gunakan teknologi. Jangan anti, jangan marah terhadap teknologi, jangan main larang aja, tapi gunakan teknologi untuk memelihara interaksi dan hubungan sosial. Contoh, pakai apps untuk bermain, bercerita, beraktivitas musik dan gerak, ada banyak ya. Tapi saya mau kasih lihat contoh satu ini. Ini staf saya di kantor kami ya. Ini orang tua dari 2 anak umur 10 sama umur 7. Tapi ini dia bikin ya, papa ini bikin musik ini. Dia bukan pemusik, dia orang komputer. Belajar aja supaya apa? Supaya ada kegiatan bersama dengan anak. Itu yang dia mau. Jadi dia bikin musik dan video banyak di YouTube tuh. Namanya Letty and Valley, 2 adik kakak nih. Banyak pendengar yang lihat juga, viewersnya banyak. 250.000, 270.000, 80.000 dan sebagainya. Ini waktu mereka kecil ya, jadi kita lihat sederhana ya, tapi menarik sekali. Ayam beberuang, cicak dan D domba, E elang, F flamingo, G gajah, H harimau, I itik, J jerapah, K kuda. Oke, saya perlihatkan segitu saja ya. Tapi ini lagu buat bersama, buat sendiri tuh. Terus dia bukan pemusik, dia bikin musiknya pakai komputer juga. Artinya yang saya ingin perlihatkan adalah segala sesuatunya mesti diusahakan. Gak bisa tuh apa yang gampang, tapi yang penting dia mau bersama anak-anak. Itu yang kita perlu bangkitkan terus gitu. Dan itu akan menjadi substitusi yang baik dari gadget. Kita harus berkreasi macam-macam. Tapi banyak buku untuk membantu Anda. Di toko buku ada banyak aktivitas-aktivitas kreatif ya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah C, libatkan opa oma ya, kakek nenek, kakak adik, anggota keluarga lain dalam aktivitas yang fun. Karena kedekatan emosional akan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Contoh lagi itu. Nih keluarga lagi kayak gini di FB. Ini ya, tadi Ansel sama Alice ya. Seminggu sekali mereka membuat ibadah bersama opa oma. Mereka gantian memimpin pujian, bercerita tentang firman Tuhan, lalu berdoa bersama. Indah sekali. Gitu ya di kamar ya. Kemudian main hujan buatan dengan opa. Ini masa pandemi nih. Ya gembira main-main gitu ya. Tapi kalau menyatukan 2-3 generasi itu menarik sekali bagi anak-anak. Nah tentunya nggak bisa semua Anda berbuat begini karena mungkin orang tua tinggal di kota lain, tapi ini orang tua tinggal di Jawa Tengah, mereka ini keluarga mereka tinggal di Jakarta, ya. Tapi dalam masa kebersamaan orang tua mengunjungi lama di situ, lakukan banyak hal seperti ini. Dan ini bukan soal ada banyak orang bilang, ya kan dia kan GI, oh bukan, bukan soal GI atau bukan. Saya punya banyak contoh juga yang bukan GI ya, tapi ini adalah karena orangnya mau ya. Orang tua ini berkeinginan dan berkomitmen sehingga muncul kreativitas gitu ya. Berikutnya lagi. Nih, menghormati dan menghibur opa oma dengan mengajak ngobrol dan berkegiatan bersama. Ini salah satunya buat puzzle. Sederhana sekali. Ya. Tapi pernah juga yang lainnya
bikin es krim, bikin pancake, bikin kue klepon, bikin origami. Ini Anda lihat ya, kalau banyak kegiatan seperti ini ada banyak hari tuh yang dipakai untuk beraktivitas bersama, sehingga anak-anak nggak terpaku pada handphone atau gadget atau tablet dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya yang D adalah kembangkan peraturan keluarga terkait teknologi. Ya, libatkan anak-anak sesuai usia tentunya ya, dengan pembuatan panduan, penggunaan teknologi dan medsos, baik untuk ekspektasi maupun konsekuensinya. Dulu waktu anak-anak kami kecil, kami membuat peraturan untuk komputer itu hanya untuk weekend, ada jamnya. Kalau jamnya dilewati, maka ada konsekuensinya. Mereka minggu depan nggak boleh dapat gilirannya. Nah, sekarang tantangan Anda lebih berat dengan gadget karena lebih handy, lebih mudah, lebih bisa di mana aja, begitu ya. Jadi bikin peraturan, bikin tata tertib. Misalnya anak umur berapa baru bisa menggunakan handphone? Nah, ada banyak orang menggunakan waktu anak-anak sebelum umur 2 ya, di kereta-kereta bayi itu lihat di mall banyak sekali. Dan itu membangkitkan selera. Kalau kami, keluarga kami dengan handphone itu baru umur 13 dulu ya. Tapi Anda, anak-anak sekolah sekarang membutuhkan handphone, kalau masa normal saya mengerti. Tapi untuk selain sekolah, misalnya untuk komunikasi buat PR segala macam, Anda tentukan peraturan. Hanya boleh sampai jam berapa? Jam 6 misalnya. Jangan nanti tanya-tanya PR jam 8 malam, jam 9 malam, mereka pegang terus handphonenya. Itu perlu ditegakkan. Masing-masing keluarga bisa bikin aturan sendiri. Jam berapa handphone itu dikumpulkan. Ada keluarga yang pakai satu kotak oranye, maka disebut the law of orange box gitu ya. Jadi keluarga ini pakai jam 9 malam, anak-anaknya lebih besar ya. 9 malam mamanya mengedarkan orange box, semua harus masuk di situ, nggak dipakai lagi handphonenya, termasuk papa mama. Anda bisa tiru dan ubah sedikit ya, modifikasi. Tapi penting adalah ada aturan, ada jadwal, itu penting sekali, dan ada konsekuensi. Kalau nggak susah sekali, akan bertengkar terus setiap hari, ya. Nah, ini lihat lagi dari keluarga yang sama, keluarga GI dan PB. Karena anak-anak dibatasi dalam menggunakan gadget, mereka jadi bebas berkreasi. Aturannya boleh bebas berkreasi, asalkan setelah itu bertanggung jawab, merapikan kembali. Jadi ini penting sekali ya, substitusi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Tanya ke anak-anak, apa mau buat apa, senangnya apa, karena kita memberikan gadget itu dalam waktu yang minim dan sangat terbatas, misalnya begitu. Ya, ada juga yang membatasi apps-nya di handphone yang boleh dipakai anak-anak. Ada yang membatasi apps medsosnya hanya WA misalnya gitu. Terserah, tapi harus ada ekspektasi, harus ada pembatasan, harus ada konsekuensi. Kalau enggak, akan susah sekali. Dan itu peraturan itu dijelaskan di depan, ditaati bersama-sama. Tapi peraturan-peraturan seperti itu pun boleh nggak usah tetap, bisa 3 bulan lagi berubah, berkreasi, meeting lagi sama anak-anak tergantung usianya, gitu ya. Ubah lagi berikutnya, ya. Jadi seperti itulah membuat keluarga itu dinamis jadinya. Ya, kadang-kadang udah bosan dengan ini, coba cari apps yang bentuk permainan yang lain, ya. Tapi betul-betul seperti Anda sendiri tahu ya, Steve Jobs, almarhum Mark Zuckerberg, dan Bill Gates itu mereka sendiri membatasi anak-anak mereka pada waktu kecil untuk tidak mereka melambatkan pemberian itu, mendelay ya nanti kasihnya gitu. Kalau mereka aja yang buat hal-hal seperti ini, membatasi seperti itu, wah, mereka tahu berarti apa yang kurang baik bagi anak-anak ini ya. Ya, jadi itu bagian D ya. Yang E adalah menetapkan batasan. Jadi ya ini yang tadi baru kita bahas ya. Zona tanpa HP atau ada batas waktu begitu ya.
dan Anda perlu bersepakat antara suami istri untuk itu. Kemudian monitor secara aktif, ya, cek apps yang digunakan serta teman online mereka. Tapi monitornya itu juga kesepakatan ya, jangan melakukan hal-hal yang nyebelin. Yang tadi kembali lagi, jangan bangkitkan amarah, jangan kayak curi-curi terus, oh ya, kamu ada gini ya, itu nyebelin banget. Itu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dan kita jadi bentrok. Itu yang jangan kita lakukan, gitu ya. Yang oke adalah menjadi panutan. Nah, kita terapkan aturan main dan konten yang selaras dengan aturan main itu. Jangan kita juga malah melanggar aturan yang kita udah buat sendiri ya. Kita munafik jadinya sebagai orang tua. Kemudian berikutnya fokus dan engage saat bermain bersama anak-anak. Betul-betul kita juga perlihatkan contoh. Jangan kita waktu sama anak-anak terus kita juga cek-cek WA terus, handphone, Facebook dan sebagainya ya. Misalkan itu mereka melihat contoh dan contoh itu lebih bunyi daripada peraturan-peraturan itu sendiri. Nah, kita lihat lagi ini bagaimana orang tua yang fokus dan engage saat bersama dengan anak. Kita kembali ke contoh Pak Andi Korinto tadi. Dia itu, karena saya katakan kami mengenal Benji dari umur 2, dan Pak Andi itu mendampingi Benji betul-betul dalam berbagai aktivitas yang kebanyakan outdoor ya. Jadi kita lihat nih, mendampingi dia climbing ya. Yang nggak sampai ya aku bilang. Aku main dulu sebentar ya. Nanti. Nah, ya, tapi ada ayahnya. Kalau capek lepas. Itu suara bapaknya. Nah, jadi Pak Andi ini mendampingi banyak sekali karate, sepeda, climbing, dan Benji ini menjadi anak yang sangat percaya diri, sangat berkarakter, sangat sopan, sangat baik. Karena saya berkali-kali bertemu dengan Benji di umur yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi ibu-ibu, doronglah suami-suami Anda untuk berkegiatan bersama anak-anak. Kalau anak cowok ya, terutama kalau suka outdoor ya. Tapi ibu-ibu juga sebagai satu keluarga beraktivitas bersama. Contoh lain, ini pengusaha sukses nih, pengusaha Pak Damon dan Ibu Fani. Ya, pasti banyak yang kenal nih, ya, di GKI Fluid ya, karena ini adalah punya 7 perusahaan, punya 300 karyawan, tapi mereka belajar bagaimana melakukan one-on-one antara papa dengan anak. Jadi tiap anak dapat giliran, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, di waktu berbeda-beda. Kenapa? Karena kita perlu mengengage tadi itu. Ya, kan responsiveness dan demandingness. Membangun engagement itu dengan anak. Sehingga dia akan menempel dengan kita waktu kita masukkan nilai-nilai Alkitabiah, mereka terima lebih banyak begitu, lebih masuk ya, karena hubungan yang baik dan hubungan yang dekat. Dan ini di tengah kesibukan usaha Pak Damon betul-betul melakukan ini dengan sangat baik, dengan konsisten, sehingga mereka mengatakan hubungan dengan anak itu sangat terbangun, dan memasuki masa remaja anak-anak mereka itu hubungan mereka dekat sekali dan bisa mendidik dengan jauh lebih baik, begitu ya. Contoh berikutnya, ini contoh lain lagi dari GID ini lagi, ya, ngobras bareng santai sekeluarga di balkon. Jadi ini dari komunitas ya, ini dari komunitas Sahabat Kristus ini melakukan ini. Sahabat Kristus, ibu-ibu tahu ya, Bapak Christian Kartawijaya dan Bu Ana Kartawijaya. Jadi semua keluarga melakukan hal yang sama tuh di rumah masing-masing. Nah, kalau di GKI Fluid sebagai komunitas bisa melakukan berbagai kegiatan yang bersama, yang sama-sama di waktu yang bersamaan, terus nanti foto-fotonya tuh dibagikan, saling dibagikan, terus anak-anak seneng, terus nanti Zoom bareng, begitu ya. Nah, itu membuat mereka jadi beraktivitas, menjadi banyak substitusi dari
sekedar gadget dan handphone. Nah, jadi saya ingin kasih lihat itu adalah prinsipnya substitusi, betul. Sehingga kita nggak cuma ngomongin itu, wah jangan boleh, harus gini, nggak boleh setiap hari jadi berantem di situ. Maka saya ingin kasih lihat ini nih, untuk melihat nih ada akar penyebab, akar masalah, penyebab permukaan dan masalah permukaan. Sebagai ilustrasi pohonnya. Nah, kalau teknologi digital itu di mana dia letaknya? 1, 2, 3 atau 4? Langsung jawab aja ya. Teknologi digital itu sebetulnya penyebab permukaan. Dia bukan akar masalah, dia bukan akar penyebabnya, dia penyebab permukaan sehingga terjadi masalah yang terlihat pada anak. Namanya juga masalah permukaan. Ini penyebab permukaan, penyebab yang kelihatan. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya terlalu banyak pakai lihat di komputer, itu masalah permukaan. Kesehatan terganggu, mata tulang belakang bengkok, dan lain-lain. Ini banyak sekali nih. Di chiropractornya saya datang ke sana ya, banyak sekali anak-anak yang bengkok tulangnya nih, karena gadget. Kemudian lalai melakukan PR, tanggung jawab lainnya, kemudian juga akses kepada hal-hal yang tidak baik, kita udah tahu semua hal ini. Tapi ini adalah masalah di atas. Nah, kita harus lihat akar masalah dan akar penyebabnya. Dan kita mesti hitnya tuh di sini, bukan di atas sana. Kalau ininya beres, di atas juga jadi beres. Nah, akar masalahnya apa? Orang tua tidak mau memahami teknologi digital. Saya pun kurang dalam teknologi digital. Tapi istri saya bersyukur ya, istri saya sangat menguasai itu. Jadi, melihat apa yang dipakai anak-anak, kita juga pakai. Dia pakai Instagram, kita juga pakai Instagram. Kita juga jadi follower mereka. Kita bisa memuji mereka. Ada hal-hal yang mereka bagus lakukan di medsos, begitu ya. Kemudian misalnya anak-anak dari situ anak-anak suka grup-grup Korea. Kalau saya tuh gitu, anak-anak kami suka grup-grup Korea, band-band Korea. Saya nggak suka, tapi saya berusaha menyukai supaya apa? Engage itu loh. Jadi saya tanya, apa yang kamu suka? Ayah nggak suka. Oh, tapi ayah mau nonton bersama. Kita nonton bersama, membahas, diskusi. Oh, ini lagunya bagus nih. Oh, ini lagunya. Oh, kalau grup ini sih gini. Jadi panjang sekali pembahasan tuh. Jadi engage. Jadi bukan teknologi digitalnya terus, tapi kita justru menggunakan itu untuk meningkatkan hubungan dengan anak. Jangan anti, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Kita mau pakai teknologi digital itu untuk memberikan ajaran, mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Yang berikutnya adalah orang tua justru menjadi pengguna yang tidak bijak. Kita berlebihan, kita sendiri susah nahan diri. Saya juga harus terus mengingatkan diri saya dalam hal itu. Jadi kalau anak-anak, apalagi pra-remaja dan remaja, ya bisa sangat melihat orang tua kalau misalnya kata-kata lain dengan tindakan kita itu orang tua munafik. Dia nggak suka sama sekali. Itu membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak sesuai Efesus 6 ayat 4 tadi. Nah, ini akar masalahnya nih. Nah, akar penyebabnya apa? Tapi komunikasi hubungan orang tua anak yang tidak semakin dalam. Kalau nggak semakin dalam, hal-hal yang dibahas tuh hal-hal yang penyebab permukaan jadi pertempuran tuh. Tapi kalau hubungan makin dalam, ada banyak sekali hal yang bisa dibahas. Perasaan-perasaan dia, nilai-nilai dia, nilai-nilai kita, apa pengalaman-pengalaman kita bisa dibahas semuanya, itu makin dalam. Dan penyebab akarnya juga adalah yang berikutnya, orang tua kurang waktu dan kebersamaan dengan anak. Maka tadi contoh-contoh yang saya berikan adalah mengenai waktu yang terus, kebersamaan, faith talk, family altar, one-on-one, nobar, ngobras, dan sebagainya. Itu akan dengan sendirinya menegasikan, ya, meminimalkan ini tantangan dari teknologi digital. Kita bisa berdiskusi tentang hal-hal yang baik, yang juga yang nggak baik di dunia digital, dunia teknologi saat ini. Tapi ada keterbukaan karena komunikasi dan hubungan itu makin dalam. Karena apa? Karena kita makin banyak melakukan kebersamaan dan waktu kita dengan dia itu berharga untuk memasukkan lagi-lagi tadi hal-hal yang berharga, hal-hal yang baik, dan nilai-nilai Alkitabiah. Jadi sampai sini pembahasan saya. Dan sekali lagi,
Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dengan melarang, tapi kita tidak menyediakan diri sebagai substitusi untuk aktivitas kreatif anak-anak, untuk memberikan waktu, untuk engage, meningkatkan hubungan dan bersama-sama dengan anak-anak. Dan itu malah kalau 3 generasi itu makin baik sekali, sehingga dengan kita memahami generasi alpha dan kita sebagai generasi milenial atau X atau baby boomers, kita bisa lebih masuk, bisa lebih nyambung, dan dengan itu tujuan akhirnya adalah bisa tetap memasukkan nilai-nilai Alkitabiah yang menjadi panduan hidup kita dan panduan hidup anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan sendiri mengizinkan manusia berkreasi dengan teknologi digital. Tuhan tolong supaya kami sebagai para orang tua betul-betul mau memahami, mau menggali, mau bersama-sama dengan anak-anak kami, menggunakan teknologi ini untuk kebaikan-kebaikan mereka dan kami, untuk kebersamaan kami bersama dengan mereka. Dan dengan itu kami mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan juga melalui teknologi ini. Kami berterima kasih untuk sesi ini, kami berterima kasih untuk gereja kami yang memfasilitasi kami untuk pembicaraan pagi hari ini. Dan kami berserah ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan mengubahkan setiap kami dalam mendidik anak kami di era digital ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Barusan saja kita sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati dan menjadi kekuatan bagi kita. Dan saya sangat yakin kekuatan dalam diri kita untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang mama hanya ada dalam Tuhan, sumber pengharapan kita. Saya mau mengajak teman-teman bersama-sama menaikkan suatu lagu. Sambil menyanyikan lagu ini, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ini bisa ditransfer melalui QR Code atau rekening BCAG Kayu Fluid yang tertera di layar screen. Mari kita satukan hati, kita sambil berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Dia di dalam hidup kita. Karena sungguh, ketika Tuhan memberikan kekuatan-Nya kepada kita, maka Dia juga yang akan menopang kita, agar kita tidak goyah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini, Dalam Yesus. Dia tak
goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Salam damai sejahtera, ibu-ibu sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini kita terus merasakan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, karena Ia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kasih Bapa selalu ada di dalam hati setiap kita. Kita bersyukur dan berterima kasih pada hari ini sudah boleh belajar dari ceramah Bapak Rizal Badudu. Biarlah melalui ceramah ini ibu-ibu sekalian boleh diberkati dan diperlengkapi dengan lebih baik lagi menjadi seorang ibu yang boleh mendampingi anak-anak kita pada zaman digital modern ini. Kita juga berterima kasih kepada Paula yang sudah melayani di tengah-tengah kita sebagai liturgis pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan keluarga Paula. Nah, ibu-ibu sekalian, acara kita pada bulan depan, tanggal 10 September, kelompok kecil dengan tema tidak menfitnah. Saya mengharapkan ibu-ibu yang bergabung di dalam kelompok kecil bisa mempersiapkan diri kita untuk mengikuti persekutuan di kelompok kecil kita masing-masing. Tanggal 17 September, kita bersyukur kita boleh mengundang Guru Injil Marlene untuk bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan ini. Ibu Marlene akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema memelihara semangat pelayanan di masa pandemi. Ibu-ibu sekalian, pembacaan Alkitab bulan September kita ambil dari Galatia sampai dengan 2 Tesalonika. Jadi Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Ibu-ibu mungkin berpikir kok banyak amat ya kitabnya, karena pasalnya singkat-singkat. Jadi pasal-pasal atau kitab-kitab ini jumlahnya semuanya itu ada 28 pasal. Sehingga selama 1 bulan kita bisa menyelesaikan ke-6 kitab ini. Jadi saya mengharapkan ibu-ibu tetap setia membaca firman Tuhan setiap hari 1 pasal. Biar Tuhan memberkati setiap kita melalui firman-Nya. Mari ibu-ibu sekalian mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami terus berdoa dan berdoa Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudari seiman kami yang terpapar COVID, ataupun juga saudara-saudari seiman kami yang sedang berduka cita karena keluarganya baru dipanggil Tuhan karena COVID. Walaupun banyak hal kami tidak mengerti, tapi kami percaya satu hal ya Tuhan, bahwa semuanya itu di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang boleh kami terima dengan berserah taat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap kami ibu-ibu dan kesehatan keluarga kami. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara selama masa pandemi ini. Kami diberikan Tuhan tubuh yang sehat, kami dilindungi oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus Tuhan, supaya kami terbebas dari virus corona ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak daripada ibu-ibu yang akan memasuki tahun ajaran jenjang yang baru. Baik yang dari SD ke SMP, SMP kepada SMA, dan bahkan yang akan masuk ke perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, supaya mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bahkan ada anak-anak yang akan studi ke luar negeri, Tuhan juga menyertai, memberkati mereka. Dan segala kebutuhan yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka selama masa studi ini. Bapa di dalam surga, walaupun kami berpisah jauh satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan, Roh-Mu Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam satu ikatan kasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, anugerah daripada Tuhan terus menaungi kami dan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Komisi Wanita Online selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.